Hai, selamat petang. Hari ini di episode pertama, cerita Kak Sri adalah membahas tentang siapa sebenarnya orang Rohingya. Kenapa saya membahas tentang ini? Karena sekarang tuh tengah viral, tengah panas, tengah hot. Ya, gosip-gosip atau cerita atau fakta juga mengenai suku Rohingya yang terdampar atau didamparkan ya kan di Aceh. Jadi banyak sekali spekulasi yang mengatakan bahwa sebenarnya orang Rohingya itu nggak terdampar di Indonesia. Mereka ini didamparkan. Cuman yang saya pelik satu. Saya pernah ada kawan, pemirsa. Saya pernah ada kawan yang dia itu ilegal tinggal di Malaysia selama berpuluh tahun. And then bila dia nak pulang, kalau dia lewat airport, memang dia akan blacklist. Dia tak akan pernah boleh lagi memasuki atau menginjakkan kaki di tanah Malaysia. Jadi dia lewat dari kapal tongkang katanya, tahu kalian. Nah itu dari Johor katanya, saya pun tidak tahu lah. Beginilah kalau Jabir mulut kan, udah saya bagi tahu pula. Dari Johor katanya. Jadi mereka ini naik kapal yang macam kapal orang ngambil ikan. Jadi katanya di laut itu, apalagi perbatasan antara Johor dengan Batam itu ketat sekali katanya. Ketat sekali pengawasan oleh tentara laut gitu. Jadi mereka ini akan sembunyi bersama dengan tumpukan ikan. Nah satu kapal juga paling banyak mereka bawa itu hanya 4 manusia gitu. Jadi yang lolos daripada pantauan tentara laut, loloslah dia. Yang tak lolos tuh katanya kalau misalnya tuh kapal laut tuh mendekat, untuk menghindari itu mereka akan turun ke laut dan berenang gitu. Entah segini, pokoknya kalau bawa handphone, uang semuanya akan hanyut. Tapi kenapa kapal sebesar kapal orang Rohingya itu bisa lewat? Bisa lewat perbatasan antara laut, ya kan? Sebenarnya Myanmar tuh dia kalau mau ke Indonesia dari mana ya? Dia harus melewati Malaysia atau bagaimana? Saya pun tidak tahu. Tapi kenapa kapal sebegitu besarnya boleh lewat dari pantauan tentara laut? Tanda tanya. Dilepas daripada pertanyaan-pertanyaan itu, nah saya jelaskan di sini sedikit siapa sebenarnya itu orang Rohingya, pemirsa. Rohingya ini adalah kaum Muslim lah saya bilang ya. Rohingya itu adalah penamaan yang disebut kepada kaum Islam yang berada di daerah Arakan. Arakan atau kemudian diganti namanya menjadi Rakhine. Jadi mereka itu kaum minoritas. Kalau kalian tahu tuh Myanmar tuh, kalau kalian pernah kerja ke Malaysia, kalian akan tahu di Malaysia tuh banyak orang Myanmar dan kebanyakan dari mereka itu adalah Buddha dan ada juga Kristen. Jadi kaum Muslim di sana tuh agak minoritas. Tapi pemirsa jangan kalian pikir mungkin karena dia ini Islam makanya ditindas di Myanmar. No. Di Myanmar itu ada 4 etnis Muslim. Ya, ada Muslim daripada India, ya, Bangal gitu. Pokoknya dia mungkin dari India atau kalau kalian baca sejarah Bangladesh itu juga dulu tuh kawasan India juga kan. Saya pun tidak tahu itu. Terus ada dari Islam Cina. Dia keturunan Cina tapi Islam pun ada juga. Nah, ada juga Islam Burma. Myanmar dulu kan Burma ya kan. Terus Islam Rohingya ini pemirsa. Jadi kenapa hanya Islam Rohingya ini aja yang ditindas? Kenapa hanya dia aja yang dihalau dari Myanmar? Betul tak pemirsa? Jadi orang Rohingya itu tinggal di Arakan. Arakan itu adalah daerah sebelah barat negara Myanmar berbatasan langsung dengan Bangladesh. Jadi pemirsa, itu awal mulanya adalah kalian baca nanti di Google tahun berapa. Saya ini kalau mengingat nomor-nomor kepala otak saya tak jalan, tak connect. Tapi kalau nama-nama boleh dah. Jadi ada seorang sultan namanya Sulaiman Shah. Dia itu berhasil merebut kawasan Arakan ini. Dan ketika dia sudah menguasai kawasan Arakan atau Rakhine ini, dia mengambil semua orang-orang Bangal ini untuk masuk ke Arakan ini pemirsa. Tapi kekuasaannya itu nggak bertahan ya. Jadi Perang Dunia II, Jepang. Hai, saya membuat ada ipar saya datang. Jadi pemirsa, karena Myanmar sudah dikuasai Jepang, di sini juga udah ada penindasan kepada kaum Rohingya ini pemirsa. Dan diperparah lagi ketika Myanmar memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1948 pemirsa. Setelah merdeka, penindasan terhadap kaum Rohingya ini tuh semakin parah. Nah setelah pembantaian itu, lebih dari 13.000 orang Rohingya itu kabur ke merata tempat pemirsa. Nah jadi bila sudah reda, mereka ingin kembali lagi ke Myanmar, itu sudah ada penolakan dari orang Myanmar gitu pemirsa. Jadi mereka ini memang
pendatang, terus tuh pulang, lepas tuh nak balik lagi gitu. Mereka nih kurang semangat juangnya sih saya bilang. Mungkin, tapi kita juga nggak bisa berbicara seperti ini karena kita juga tidak tahu seberapa ngeri pembantaian yang mereka rasakan sehingga mereka sanggup meninggalkan tempat mereka ya. Jadi itulah dia pemirsa, sedikit sebanyaknya informasi yang boleh saya share kepada kalian siapa sebenarnya Rohingya ini pemirsa. Karena kalau kalian tengok sepintas muka-mukanya ini tuh karena saya ini pernah kerja di Malaysia dan saya tuh pernah satu hostel. Jadi hostel kami tuh dulu ada 4 blok, satu blok tuh tak tahu berapa puluh bilik. Jadi 2 blok orang Myanmar, 2 blok itu orang Indonesia gitu. Jadi orang Myanmar ini dia lebih kepada putih mata sepet-sepet gitu. Dia lebih kepada China, tapi bukan China, tapi mereka itu putih mata sepet-sepet gitulah pemirsa. Terus selalu pakai itu powder macam kuning-kuning itu di sini. Udah gitu mereka itu ada sejenis sarung sendiri gitu. Pokoknya memang beda jauh lah fisik orang Rohingya ini dengan orang Myanmar kebanyakannya gitu pemirsa. Jadi kita pun tahu mereka ini tuh memang bukan original gitu. Jadi kalau kita tengok sejarahnya ternyata mereka ini memang dibawa oleh si Sulaiman Shah ini tadi. Nah jadi seiring bergulirnya waktu si Sulaiman sudah digulingkan, kemudian ada gencatan senjata antara Inggris dengan Jepang memenangkan peperangan, kemudian Myanmar memerdekakan dirinya. Jadi mereka ini sudah mulai mendiskriminasi kaum minoritas yang mereka tahu mungkin memang dibawa masuk ke dalam. Ya kan? Jadi karena adanya penolakan dari orang Myanmar sendiri, pemerintahan Myanmar sendiri memaksa mereka untuk pergi mencari perlindungan atau mencari tempat yang aman. Makanya mereka berpencar. Kenapa kok ke Indonesia? Enggak. Myanmar ini Rohingya ini tuh enggak ke Indonesia aja. Mereka tuh ada di Bangladesh, ada di Malaysia, kemudian ada di Indonesia, kemudian ada di Thailand. Pokoknya ke negara-negara tetangga Asia Tenggara ini mereka itu berpencar. Tempat mereka itu juga padat sekali. Ya kan? Udah tahu pun tempat pun gak aman. Masih luntang-lantung. Kenapa lah buat anak banyak-banyak. Tapi ya juga. Karena mereka ini juga gak bisa untuk tempat-tempat bekerja di tempat-tempat pemerintahan. Mereka itu dikucilkan. Mereka itu nggak bisa dapat pendidikan, nggak bisa bekerja di area-area tempat-tempat pemerintahan, susah mereka untuk cari kerja. Udah gitu, karena status warga negaranya itu nggak jelas. Karena mereka pernah berlari meninggalkan daerah mereka, kemudian ingin masuk kembali itu sudah ada penolakan. Betul tak? Sedangkan tempat duduk aja ya kan, kita duduk sini terus sebentar kita pergi tandas, mau masuk lagi orang udah duduk, terus kita bilang tepilah, angkat pantat tinggal tempat. Kayak gitu juga dia pemirsa. Jadi itulah dia episode pertama kita mengenai siapa itu Rohingya. Saya hanya bercerita versi ibu-ibu ya, bukan versi orang yang kuliah high kelas tinggi pendidikannya sampai tahun segini namanya itu enggak. Sedikit sebanyaknya kita boleh tahu lah. Begitulah cara-cara emak-emak bergomak-gomak. Betul?